Ya, selamat bertemu kembali ya teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu dalam perkuliahan kita pada saat ini untuk sistem informasi akuntansi ya. Kita sudah masuk ke materi sistem buku besar dan pelaporan. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-14 ya. Oke. Baik teman-teman, sebelum saya memulai, minta tolong untuk dikonfirmasi terlebih dahulu untuk suara sama tampilannya ya. Suara sama tampilannya, minta tolong untuk dikonfirmasi sebentar. Ya, sambil saya cek. Ya, sudah bergabung Mbak Ainaya, Nur Fatimah, Mas Rizky, juga Dika, Mbak Alia, Adik Okta ya, Adik Okta masih ya, Talista. Oke, ini Adik Okta memberi konfirmasi suara dan gambar sudah jelas. Oke, jelas. Mas Dika juga memberi konfirmasi seperti sama ya. Baik, terima kasih teman-teman. Konfirmasinya saya akan langsung memulai untuk pertemuan kita kali ini ya. Baik, untuk sistem buku besar dan pelaporan ini kita akan melihat dahulu aktivitas buku besar dan pelaporan. Jadi aktivitas buku besar itu kurang lebih ada 4 ya di dalam sistem buku besar dan pelaporan. 4 hal ini harus dilakukan di dalam sistem buku besarnya ya, karena aktivitas dasar. Jadi kalau dasar ya tentu ada yang lain, tapi minimal 4 ini harus dilakukan. Gitu ya. Yang pertama ada perbarui buku besar. Jadi selalu memperbarui, update ya. Kemudian memasukkan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Yang terakhir baru laporan manajerial. Ya. Manajerial ini terkait anggaran yang terakhir ya. Baik, yang pertama memperbaharui buku besar. Ya, untuk aktivitas pertama. Aktivitas ini terdiri dari bagaimana masukkan ayat jurnal yang berasal dari 2 sumber. Pasti subsistem akuntansinya sama dari bendahara. Jadi maksudnya subsistem akuntansi itu siklus di dalam akuntansinya, ya, baik pemasukan maupun pengeluarannya. Kemudian sumber yang kedua jelas dari bendahara, karena keluar masuknya uang ada dari dia ya. Jadi harus memasukkan ayat jurnal-jurnal berasal dari 2 sumber ini. Ya, ini sedikit gambaran ya untuk memperbarui buku besar. Gambaran saja, tentu teman-teman sudah paham karena teman-teman dari akuntansi bahwa ini di dalam pembaruan buku besarnya selalu berasal dari voucher-voucher jurnal diturunkan ya. Ini dari subsistem akuntansinya sama bendahara. Jurnalnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi memasukkan beberapa ayat jurnal penyesuaian. Jadi kalau sudah jurnalnya ada, tentu jurnal penyesuaian harus dibuat. Tentu ini berasal dari bagian yang istilahnya mengontrol ya. Kemudian buatan neraca saldonya awalnya dibuat sudah, lalu kita
lihat di dalam ayat jurnal penyesuaiannya. Nah, di dalam ayat jurnal penyesuaian tentu teman-teman tidak asing lagi ya. Tapi ini saya sampaikan ada 5 kategori dasar dari ayat jurnal penyesuaian. Tentu yang accrual, terutama dalam hal ini utang gaji, kemudian pembayaran di muka, bisa sewa bunga, ya, asuransi, ya. Kemudian penyusutan atau kalau perkiraan penyusutan biasanya. Keempat, penilaian kembali. Jadi perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Ini juga perlu dilihat ya. Kemudian yang kelima tentu mengoreksi jika ada kekeliruan untuk perbaikannya. Nah, ini adalah 5 kategori dasar dari ayat jurnal penyesuaian. Kalau digambarkan dalam bagan, ini bisa seperti ini ya teman-teman ya. Ini masukkan ayat jurnal, sini, dicek di sini. Ya. Nah, yang terakhir ini membuat laporan keuangan berdasarkan ini. Oke, ini kalau digambarkan secara bagan. Yang ketiga sekarang kita lihat membuat laporan keuangan. Tidak asing lagi bagi teman-teman dan memang harus bisa. Ya. Jadi aktivitas 3 dalam sistem buku besar adalah pembuatan laporan keuangan. Tentu ada yang utama ini laporan laba rugi dibuat ya maksudnya ini maaf. Kemudian neraca dibuat juga ya setelahnya. Kemudian laporan arus kas yang terakhir. Jadi yang pertama dibuat adalah laba rugi, kemudian neraca, setelah itu laporan arus kas. Itu ya ini untuk laporan keuangannya. Yang keempat atau laporan manajerial, mungkin ini kalau teman-teman kalau yang atas kan kaitannya dengan akuntansi lebih sering ya dibahas. Yang ini mungkin agak jarang, tapi sebenarnya kalau ada mata kuliah untuk anggaran perusahaan seharusnya sudah paham untuk laporan manajerial. Nah, jadi di dalam laporan manajerial ini ada 2 kategori utama ya. Biasanya ada laporan pengendali besar sama anggaran. Nah, jadi laporan pengendali besar dan anggaran. Nah, laporan untuk contoh laporan pengendalian biasanya ini voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal, daftar saldo, akun besar itu bisa disesuaikan atau dicek ya. Ini untuk pengendalian. Jadi kalau sudah dibuat sedemikian rupa dengan bagus ya, mungkin tidak akan terjadi double atau yang lainnya urutannya dan lain sebagainya ini keliru, nomor akun atau tanggal, bahkan terakhir saldo akun besarnya. Ini adalah laporan pengendalian. Kemudian yang agak asing ini adalah contoh anggaran ya. Jadi anggaran bagi teman-teman itu sebenarnya kalau secara umum ada anggaran operasional sama anggaran pengeluaran modal. Anggaran operasional ya ini yang digunakan untuk operasional atau pelaksanaan di dalam usaha tersebut. Kemudian kita lihat ya, kalau laporan anggaran dan kinerja juga harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Ini juga mungkin masih sedikit asing dari teman-teman ya istilah akuntansi pertanggungjawaban. Jadi akuntansi pertanggungjawaban itu melaporkan hasil keuangan atas dasar tanggung jawab manajerial di dalam organisasi.
Jadi dia membuat semacam ya akuntansi pertanggungjawaban memang seperti itu. Dia dasarnya adalah melaporkan hasil keuangan, ya. Dasarnya dari yang dia buat, terutama untuk laporan manajerialnya tadi. Ya, di dalam organisasi ini laporan manajerial itu terkait dengan anggaran dan pencapaian biasanya termasuk di sini. Ya. Sekarang kita akan lihat tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Oke. Ini maaf ya, kembali ke sini sedikit. Ini mungkin ya nanti dipelajari di anggaran ya, di mata kuliah anggaran. Tapi secara umum untuk anggaran operasional sama anggaran pengeluaran modal itu secara penjelasan umum ya, yang ini adalah untuk operasional kekuatan kegiatan usaha, yang pengeluaran modal itu biasanya keluar dari jumlah besar untuk investasinya ya di sini. Karena modal ini seringkali terkait dengan investasinya ya. Ya nanti moga-moga teman-teman dapat belajar lebih di mata kuliah anggaran perusahaan. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu saya kembali karena penjelasan yang satu tadi belum kita singgung sedikit ya. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian. Ini terkait dengan sistem buku besar laporan. Ya, perhatikan yang pertama, bahwa semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Ini harus diperhatikan. Tujuan dari pengendalian sistem buku besar adalah semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Ya, otorisasi itu maksudnya wewenang, siapa yang harus menyetujui dan lain sebagainya itu tidak berada pada hanya satu orang saja. Jadi setiap itu ada otorisasi beda-beda ya, beda-beda wewenangnya. Nah, ini harus diotorisasi dengan benar. Ini nanti untuk transaksi ini itu ada yang melakukan otorisasi. Ya. Kegiatan ini itu wewenangnya siapa yang boleh menyetujui dan lainnya. Kemudian yang kedua, semua transaksi buku besar yang dicatat harus valid. Ya, jadi tujuan pengendalian itu supaya ya semuanya valid gitu ya. Akuntansi kan harus seperti itu. Ya. Yang ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi, semuanya itu telah betul-betul dicatat. Ini adalah tujuan pengendalian. Ya. Jadi tujuan pengendalian kalau ini tercapai, maka hampir bisa dipastikan bahwa sistem buku besarnya pasti bagus. Ya, sistem buku besarnya oke, karena valid dan sudah diotorisasi dengan benar. Nah, oleh sebab itu harus catat. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Wah, ini listrik mati lagi teman-teman. Ya.
Ya, saya nyoba ini. Ya, minta maaf, listriknya mati lagi. Ya, jadi kita coba. Akhirnya sudah bisa lagi. Ya, maaf tadi listriknya mati ya. Tapi ini kayaknya sudah bisa hidup kembali. Moga-moga tetap bisa ini. Maaf ya teman-teman. Tahu ini bisa enggak ini nyambungnya enggak jalan ya.
Udah bisa ya. Sebentar. Oke, semoga bisa ini ya. Nah, striknya ini yang bagus ini ya. Baru saja hidup, mati lagi. Oke, saya lanjut ya. Semoga nanti ini bisa connect kembali. Ya. Ya, saya lanjutkan sebentar ya teman-teman. Nah, ini sudah nyambung. Oke. Tes. Ya, oke. Cuma ini jaringannya kok enggak mau ya. Baik ya, coba ini tetap karena saya record, saya coba ini. Saya lanjutkan dulu. Kalau nanti memang eh, tidak bisa videonya dari sini, ini nanti saya kasih recordnya ya, atau videonya di ini di WA atau saya upload di YouTube ulang. Itu ya teman-teman ya. Saya lanjutkan dulu eh, untuk recordnya ini biar selesai ya. Jadi tujuan dari pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan ini semua ya. Ini ada semua pembaruan ke buku besar diotorisasi dengan benar. Kemudian transaksi buku besar dicatat valid,
Kemudian semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Ya. Kemudian yang keempat, semua transaksi buku besar dicatat secara akurat. Data buku besar dijaga dari kehilangan atau pencurian. Kemudian keenam, aktivitas sistem buku besar dilakukan secara efisien dan efektif. Ya. Oke, saya coba cek lagi, moga-moga sudah bisa. Oke, wah, agak hijau ya, sudah bisa atau belum? Baik ya, saya lanjutkan sedikit lagi, kurang lagi ya. Jadi untuk ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar bisa dilihat di sini ya. Ada proses aktivitas, ini ancaman, ini prosedur pengendaliannya. Jadi kalau memperbarui buku besar, ancamannya adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Prosedur pengendaliannya ini pengendalian input, pemrosesan, laporan rekonsiliasi, dan pengendalian atau jejak audit. Ya. Kemudian akses ke buku besar, di situ ada kehilangan data rahasia dan atau penyembunyian, pencurian, ini ancamannya ya. Kemudian prosedurnya bisa pengendalian akses dan jejak audit. Kemudian untuk proses aktivitasnya, di sana ada kehilangan atau kehancuran buku besar ini proses aktivitas ya. Ini biasanya ancamannya ya kehilangan data dan aset. Karena datanya hilang, asetnya jadi juga bisa hilang. Prosedur pembuatan cadangan dan pemulihan dari bencana, ini prosedurnya. Ya. Oke, kemudian ancaman ini di dalam yang saya sampaikan tadi ya, kesalahan dalam memperbarui buku besar. Ini kesalahan yang dibuat sewaktu memperbarui buku besar dapat mengarah kepada pembuatan keputusan yang tidak benar. Ini bahayanya di situ. Ya, laporan kinerja keuangan dan lain sebagainya di sana. Jadi prosedur pengendaliannya ini untuk menangani ancaman ini ya edit input dan pemrosesan tadi ya, laporan rekonsiliasi, pemeliharaan jejak audit yang mencukupi. Jadi ini hanya penjelasan yang di sini ya teman-teman ya. Ini secara ringkasnya seperti ini. Nah, ini penjelasannya yang dari yang saya bacakan tadi itu loh, gitu ya. Kemudian sumber yang diperbarui ya, sumber ayat jurnal yang diperbarui untuk buku besar ini ayat jurnal ringkasan dari siklus SIA sama ayat jurnal yang secara langsung atau dibuat bendahara atau controller. Ya, ini pengendalian edit input dan pemrosesan. Kemudian juga seperti ini bisa dibantu ya. Jadi ayat jurnal yang dibuat oleh bendahara dan controller ya adalah entry data asli. Beberapa jenis pengendalian edit input dan pemrosesan berikut ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa mereka akurat dan lengkap. Jadi dicek ini pemeriksaan validitas. Ya. Ini apa? File-filenya dicek. Pemeriksaan saldonya juga
uji kelengkapan, verifikasinya, menghitung totalnya, kurasinya, pemrosesan juga batch-nya untuk voucher jurnal ya. Kemudian membuat file ayat jurnal penyesuaian. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk pengendalian edit input dan pemrosesan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak ini ya. Kemudian laporan rekonsiliasi dan pengendalian. Ya. Untuk laporan rekonsiliasi dan pengendalian dapat mendeteksi apabila kesalahan dibuat selama proses pembaruan buku besar. Termasuk contohnya pembuatan neraca saldo, ya, membandingkan saldo rekening pengendali buku besar dan saldo total buku pembantu yang terkait. Itu ya teman-teman ya. Mengenai laporan rekonsiliasi dan pengendalian ini, kita akan lihat mengenai jejak audit. Jadi, jejak audit adalah memperlihatkan jejak sebuah transaksi di sepanjang sistem akuntansi. Begitu ya. Auditing nanti juga teman-teman dapat itu pasti ya. Jejak audit khususnya memfasilitasi tugas-tugas berikut ini. Jadi menelusuri transaksi ya, apapun dari dokumen sumber aslinya hingga ke besar dan ke laporan orang apapun ya atau dokumen lainnya yang menggunakan data itu. Jadi ditelusuri transaksinya. Yang kedua, dia menelusuri kembali bagian apapun yang muncul dalam sebuah laporan dari buku besar hingga ke dokumen sumber. Oke, coba Pak ceknya. Oke, ternyata di YouTube-nya juga bisa ya. Ya sudah nanti rekamannya saya upload atau saya bagikan ke teman-teman ya. Ya, kembali lagi. Kemudian yang ketiga, menelusuri semua perubahan dalam rekening buku besar dari saldo awalnya hingga saldo akhirnya. Ancaman yang kedua yaitu akses tanpa otorisasi buku besar. Jadi kalau tidak ada otorisasi ini hati-hati ya. Jadi akses tanpa otorisasi buku besar dapat mengakibatkan kebocoran data rahasia ya untuk ke pesaing juga atau kerusakan buku besar ya. Ini dapat memberikan cara untuk menyembunyikan pencurian aset berbahaya ya. Jadi harus dibuat otorisasi dengan baik. Kemudian ancaman kedua ini kebetulan tulisannya kurang besar sedikit ya. Jadi beberapa pengendalian terhadap ancaman ini adalah ID dan password pemakai. Nah, ini perlu betul-betul diperjelas atau jangan sampai bocor ya. Jadi setiap memakai username password itu maksudnya itu betul-betul jaga kerahasiaannya. Hanya membaca akses ke buku besar, sistem tersebut harus memeriksa keberadaan kode otorisasi kurang spasi ya, yang valid untuk setiap catatan voucher jurnal sebelum memasukkan transaksi tersebut ke buku besar. Nah, ini ancaman yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data besar. Menyediakan cadangan ya, dan prosedur pemulihan dari bencana yang memadai untuk melindungi aset. Ya. Pengendalian cadangan mencakup hal-hal berikut ini, ya. Baik penggunaan label, file internal dan eksternal, melakukan pembuatan cadangan besar secara rutin. Kemudian ini model data terintegrasi ya, ini untuk menolong. Kalau untuk kemarin model datanya ya jadi kas, ini terhubung juga dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas. Model data terintegrasi itu memiliki manfaat ini, ya. Tentu meningkatkan dukungan yang diberikan untuk pembuatan keputusan manajerial.
juga integrasi informasi keuangan dan non-keuangan, meningkatkan pelaporan internal. Nah, inilah yang 3 hal ancaman yang perlu diperhatikan, dikendalikan, seperti dalam bagian yang tadi. Nah, prosedur pengendaliannya ini diperhatikan ya, ancaman pengendaliannya. Begitu teman-teman untuk pertemuan kita saat ini ya. Saya minta maaf ini karena listriknya mati ya, dia bolak-balik mati ini, sehingga jaringannya putus nyambung. Begitu, terima kasih, mohon dimaafkan atas ketidaknyamanannya ya. Semoga teman-teman tetap sehat, dan saya tetap nanti materinya saya share di grup ya. Kemudian ini kan sempat saya rekam, nanti kalau videonya oke ya berarti saya kirim ke teman-teman atau saya upload di YouTube ulang ya. Baik, begitu teman-teman, sampai di sini dahulu. Selamat jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.